Nama saya Ahmad Van Bakri. Sebelumnya saya tanyakan kepada pemohon dan termohon, apakah saudara dan saudari tidak ingin menyelesaikan sengketa ini dengan berdamai saja? Bagaimana saudara? Baik, sebelumnya mohon memperkenalkan diri dari saudara pemohon dan saudari pemohon beserta kuasa hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini. Nama ini saya sebagai pemohon. Ya, selanjutnya termohon. Baik, nama saya Wasila sebagai termohon dan kuasa hukum saya Suryadi. Pada kali ini saya didampingi oleh kuasa hukum langsung. Ya, selanjutnya mengenai arbiter di sini, yaitu saya sebagai orang yang bertindak selayaknya hakim dan memutuskan penyelesaian sengketa melalui prosedur yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Namun sebelumnya untuk mohon diceritakan atau diceritakan sebuah masalahnya seperti apa. Satu yang diberikan oleh Pak Dokter. Jadi di sini saya akan menjelaskan kronologi terkait persoalan yang telah kami alami ya. Jadi produk saya skincare yang bernama Laula ya. Tepatnya 5 bulan yang lalu saya itu membuat suatu produk, membangun suatu toko untuk bagaimana menjual produk yang saya buat. Pada awal-awal produk saya itu dibuat, kita itu banyak konsumen yang membeli. Akan tetapi tepatnya di 3 bulan terakhir ini ada penurunan pembeli di toko saya karena memang ada pesaing yang memang itu secara produk sama terus tokonya berdekatan. Jadi itu permasalahannya. Ya. Baik, jika demikian bagaimana tanggapan dari termohon saudari Sela? Dipersilakan. Baik, mengenai produk, saya sudah mempunyai produk atas nama Beauty. Itu sudah 9 bulan aslinya berjalan. Saya menjalani usaha dari rumah terlebih dahulu melalui media online, baru saya akhir-akhir ini membuka toko dan memang tokonya itu berdekatan dan saya itu pun tidak tahu bahwa produk yang saya jual itu sama dengan produknya pemohon. Baiklah, kita masuk saja ke acara persidangan pada siang kali ini. Mungkin bisa dibantu dari kuasa hukum si pemohon dan kuasa hukum termohon. Dipersilakan Bapak. Oke. Baik, begini Bapak, ini kan yang klien saya memohon kepada termohon terkait hak cipta, tentang hak cipta yang dimana sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, ini pemohon keberatan terhadap produk skincare beauty karena pihak beauty skincare ini telah melakukan plagiasi terhadap produk dari klien saya. Kemudian yang menjadi permasalahan juga terkait jarak antara toko yang didirikan oleh klien saya dengan saudari termohon. Nah, ini sebetulnya sudah ada perlindungan terkait persaingan usaha, di mana sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini sebetulnya sudah tidak sehat begitu, yang mulia. Ya. Bagaimana dari kuasa hukum termohon? Mungkin dibantu oleh kuasa hukum termohon. Monggo dipersilakan. Terima kasih mulia menyikapi tentang pernyataan tadi tentang dari kuasa hukum dari pemohon yang menyampaikan terkait undang-undang. Nah, di situ kan berkaitan dengan hak cipta. Mengingatkan klien kami ini sudah buat produknya itu sudah 9 bulan yang lalu dan sahabat pemohon ini baru 5 bulan yang dia itu. Nah, secara lebih dahulu produk tersebut lebih lama diciptakan oleh klien saya. Mungkin hanya begitu saja, dan saya serahkan kepada
sidang pada siang ini untuk pemohon tuntutan apa yang layak untuk termohon. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh media terkait tuntutan apa yang ingin saya tuntut pada pihak termohon, karena di sini saya oleh kuasa hukum saya, maka biarkan kuasa hukum saya yang akan mengerjakan tuntutan. Terima kasih. Dipersilakan kuasa hukum dari termohon. Jadi kami menuntut terhadap beauty skincare ini untuk tidak memproduksi produknya lagi karena kesamaan foto dan kesamaan dan lain-lainnya itu sama gitu. Kemudian tuntutan kedua yaitu memindahkan tempat usaha yang didirikan oleh beauty skincare. Ya, baik, terima kasih tuntutan yang sudah diberikan termohon. Apakah siap mengenai tuntutan dari pemohon bagaimana termohon? Baik, saya akan pasrahkan kepada kuasa hukum saya yang akan menjawab. Baik, dipersilakan kuasa hukum dari termohon. Ini yang mulia menyambut apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pemohon yang menyatakan tentang sanksi terkait produk itu, mengingat kalau kita melihat dari segi lamanya pembuatan produk tersebut lebih lama klien kami begitu. Nah, untuk pemindahan toko itu karena jaraknya terlalu dekat, ini merugikan kami berdua yang mulia. Jadi kami berharap ada proses pengenaan hukum di sini. Entah bagaimanapun kami pasrahkan kepada yang mulia. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan dari kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum termohon pada hari ini, hari Senin tanggal 27 November 2023 mengenai sidang sengketa. Kami majelis arbiter memutuskan yang pertama produk dari termohon itu tetap dijalankan, dan yang kedua terkait lokasi si termohon mengenai toko atau lokasi tempat jual termohon mengenai beauty itu akan digantikan dengan kerugian dengan separuh sewa dari si termohon. Mungkin selanjutnya saya pertanyakan satu hal kepada pihak mohon dan termohon, apakah saudara dan saudari sepakat? Bagaimana itu? Siap, saya sepakat. Nah, sidang pada hari ini tanggal 27 November 2023 ditutup dengan saya simpulkan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat akta perdamaian dengan alamat yang tertera dalam surat pemohon akan saya kirimkan ke rumah masing-masing. Saya sebagai majelis arbiter mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zauji Putra sebagai mediator. Kemudian di sini ada pihak penggugat dan ada pihak tergugat. Dipersilahkan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulu Ilyas sebagai penggugat. Dan saya Supran Mahmud sebagai kuasa hukum dari saudari penggugat. Saya Arufa Faisal Solehatin sebagai kuasa hukum Bang LA. Baik, di sini dari masing-masing penggugat dan tergugat
sudah memperkenalkan satu persatu. Sekarang saya memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk menyampaikan gugatan yang ingin disampaikan. Waktu dimulai. Terima kasih untuk waktunya. Mengenai permasalahan yang akan digugat, kronologinya pada saat tahun 2019 saya itu melakukan peminjaman kepada pihak bank, di mana pinjaman itu sebesar 25 juta, dan angsuran setiap bulannya itu saya mempunyai tanggungan untuk membayarnya sebesar 1.100.000. Pada saat itu setelah jatuh tempo, dalam pembayaran setiap bulannya itu saya melakukan pembayaran melalui ATM, di mana hal tersebut langsung pada pemotongan ATM tersebut, dipotong secara langsung dari ATM, di mana isi dari ATM tersebut itu sudah lebih dari pembayaran. Maka dari hal itu pada saat jatuh tempo ternyata ada sisa tanggungan di mana saya harus membayar, yakni sebesar 7.500.000. Nah, maka dalam hal ini saya merasa keberatan. Setiap bulannya saya sudah membayar, akan tapi kenapa pas tanggal jatuh tempo malah masih punya tanggungan untuk membayarnya. Nah, hal ini yang menjadi pokok permasalahan gugatan dari saya tersebut. Baik, mungkin dari pihak kuasa hukum penggugat ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada mediator. Jadi dalam hal ini, menurut pandangan kami, menggunakan pendekatan hukum, di sini sepertinya terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Bahwa tadi sudah dikatakan oleh pihak penggugat bahwa lama angsuran itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan tadi sudah dijelaskan bahwa setelah sampai 2 tahun ternyata di bulan berikutnya masih ada sisa tanggungan. Hal itulah yang menurut kami ada tindakan yang menyalahi aturan dari pihak bank. Mungkin itu dari kami. Baik, jadi pokok permasalahannya sudah disebutkan tadi, disampaikan oleh pihak penggugat. Kemudian dari pihak tergugat, silahkan disampaikan pembelaannya seperti apa. Waktu dimulai. Seperti ini Bapak, pada tanggal 2 Mei 2020 pihak bank dituntut untuk segera melakukan restrukturisasi pembiayaan pada seluruh nasabah. Oke. Apakah pada saat itu bank sudah melakukan komunikasi dengan pihak nasabah di dalam hal mengambil keputusan melakukan restrukturisasi? Pihak bank tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah, karena pada saat itu pihak bank di sini dituntut secara langsung karena dengan adanya wabah COVID pada saat itu besar pengaruhnya pada perekonomian. Oke, apapun persoalannya pada waktu itu seharusnya pihak bank itu melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak nasabah agar pihak nasabah tidak merasa dirugikan. Bukankah? Stop dulu, biar tidak perlu ditanggapi terlebih dahulu, biar saya ambil alih. Jadi begini saudara, dari pihak tergugat tadi sudah disampaikan bahwasannya niatnya itu sudah baik, dilakukan restrukturisasi itu untuk meringankan nasabah dalam penyetoran angsuran seperti itu. Karena dengan pertimbangan pada saat itu
terjadi wabah COVID-19 yang menyulitkan ekonomi masyarakat. Kemudian dengan terjadinya restrukturisasi di sini itu mengurangi penyetoran yang seharusnya 1.500.000 menjadi 550 dengan tidak merugikan pihak nasabah. Itu cuman memperpanjang waktu penyetoran, bukan merugikan secara finansial seperti itu. Ya, jadi seperti itu Bapak. Kemudian saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada pihak penggugat, dengan alasan itu dari pihak tergugat, apakah Anda masih merasa dirugikan dalam kasus ini? Seperti itu. Tetap Pak, tetap merasa dirugikan karena memang dirugikannya bukan hanya karena finansial, akan tapi lama waktu dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Nah itu yang menjadi keberatan gitu, keberatan dari pihak saya, dan itu hal yang sangat merugikan bagi kami sendiri. Jadi pihak tergugat, penggugat masih merasa dirugikan karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Ya. Jadi saran saya di sini hanya terjadi miskomunikasi antara penggugat dan tergugat, yang mana tujuan dari tergugat adalah baik untuk meringankan perekonomian masyarakat dan tidak dirugikan secara finansial, cuman rugi waktu karena diperpanjang terjadinya restrukturisasi tersebut. Ya. Kalau pihak penggugat masih belum puas, apakah permasalahan ini mau diselesaikan di sini atau mau diangkat ke pengadilan? Oh, tetap diangkat Pak. Tetap diangkat. Ya, betul. Saya rasa persoalan ini harus diangkat ke pengadilan negeri, mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak bank ini sudah menyalahi aturan dan menyalahi perjanjian yang sudah kita adakan di awal. Ya, jadi begini, kepada pihak tergugat ini, dari pihak penggugat tetap merasa dirugikan karena terjadinya restrukturisasi tersebut rugi secara finansial dan waktu katanya. Coba Anda jelaskan. Mohon maaf Bapak, bagaimana saya kalau minta waktunya sebentar? Dipersilakan. Untuk pihak penggugat, bagaimana dengan permasalahan ini jika tidak dilangsungkan ke ranah hukum? Kita selesaikan secara baik. Bagaimana pihak penggugat ini, dari pihak tergugat menginginkan agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Mungkin kita perlu berunding terlebih dahulu. Dipersilakan. Bagaimana hasil perundingannya? Mungkin bisa disampaikan. Dari klarifikasi pihak tergugat, pihak bank yang sebelumnya sudah disampaikan, insya Allah kita legowo untuk tidak membawa kasus ini, problem ini kepada ranah hukum, dan akan diselesaikan secara keluarga saja. Baik, perkara ini sudah dinyatakan selesai karena dari pihak penggugat sudah merasa legowo dan pihak tergugat sudah menyampaikan alasan-alasannya, dan juga sudah diselesaikan dari pihak penggugat dan tergugat ini diselesaikan secara baik-baik. Saran saya terhadap tergugat untuk memperbaiki administrasi ketika terjadi restrukturisasi, dikomunikasikan terhadap nasabah agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga terjadi masalah yang seperti sekarang ini. Apakah pihak tergugat siap? Siap. Ya, jadi begitu untuk permasalahan ini dinyatakan selesai dan diselesaikan secara damai.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.